Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Delta Dia Ayusa Fitri, NIM T 2019-12-18. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu pada bab 4 Filsafat Pendidikan Barat. Pada bab 4 ini ada beberapa subbab lainnya. Yang pertama adalah aliran-aliran filsafat pendidikan tradisional. Kita akan membahas subbab yang pertama ini. Langsung saja kita bahas ya. Menurut Theodore Bramels, menggolongkan filsafat pendidikan barat menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah tradisi filsafat klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh dari teori Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, sehingga kemudian muncullah perennialisme sebagai gerakan atau aliran yang timbul di Amerika Serikat ingin mengembalikan pendidikan pada tradisi zaman lampau yang dipandang sudah teruji oleh waktu dan terbukti baik hasilnya. Yang kedua adalah ungkapan yang lebih modern dari realisme dan idealisme tradisional, sehingga muncul aliran esensialisme yang semula berkembang di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah filsafat pragmatisme yang memunculkan aliran pendidikan yang bernama progresivisme. Tokoh utama filsafat pragmatisme dalam pendidikan adalah John Dewey. Yang keempat adalah titik pandang sosiologi pendidikan yang dihubungkan dengan ide Karl Marx dan Karl Mannheim. Muncullah aliran rekonstruksionisme. Keempat aliran filsafat pendidikan tersebut dapat dijelaskan pada uraian yang akan saya bahas ini. Yang pertama adalah perennialisme. Di dalam perennialisme ini ada pokok-pokok pembahasan. Yang pertama adalah A. Landasan ontologis perennialisme. Ontologi perennialisme mengikuti paham Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk rasional atau animal rationals. Benda individual adalah benda sebagaimana tampak di hadapan manusia ditangkap oleh panca indera sebagai substansi. Segala sesuatu ada esensinya di samping ada aksidensi. Esensi benda-benda dan manusia lebih diutamakan daripada aksidensinya. Segala sesuatu itu mempunyai unsur potensialitas yang dapat menjadi aktualitas melalui tindakan. Manusia adalah potensialitas yang sedang berubah menjadi aktualitas. Yang B adalah landasan epistemologi perennialisme. Segala sesuatu yang dapat diketahui dan merupakan kenyataan bersandar pada kepercayaan. Kebenaran adalah sesuatu yang menunjukkan kesesuaian antara pikir dengan benda-benda. Kebenaran hakiki yang tinggi dapat diperoleh dengan metode deduksi. Kebenaran hakiki itulah yang tertuang di dalam kajian metafisika. Sedangkan kebenaran realita khusus konkret diperoleh dengan metode induksi yang hasilnya berupa sains atau ilmu alam dan ilmu empiris lainnya. Yang C adalah landasan aksiologis perennialisme. Nilai-nilai berdasarkan asas supranatural yang abadi dan universal. Manusia sebagai subjek telah memiliki potensi untuk menjadi baik sesuai dengan kodratnya, tetapi ada kecenderungan dan dorongan untuk berbuat tidak baik. Kebaikan tertinggi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sesudah itu, baru kehidupan berpikir rasional. Yang D adalah pandangan tentang peserta didik dan pendidik. Peserta didik diharapkan mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Dengan mengetahui pikiran dan temuan para ahli, maka peserta didik akan mempunyai dua keuntungan. Yang pertama adalah mengetahui masa lampau yang telah dipikirkan oleh orang-orang besar, dan yang kedua adalah memikirkan peristiwa-peristiwa penting dan karya tokoh tersebut untuk diri sendiri dan bahan pertimbangan untuk kemajuan bangsa sekarang. Sasaran pendidikan adalah kepemilikan atas prinsip-prinsip tentang kenyataan, kebenaran, dan nilai-nilai abadi yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tolak ukur nilai-nilai bersifat mutlak, sehingga aliran ini menentang demokrasi yang murni. Masyarakat harus diperbaiki karena adanya degradasi moral dan dehumanisasi. Maka, tugas pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik ke arah kematangan akalnya. Keberhasilan ini tergantung oleh
guru pendidiknya. Guru atau pendidik adalah benar-benar sosok yang dapat diteladani dan menguasai bidang ilmunya, sehingga peserta didik akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 2. Esensialisme. Di dalam esensialisme ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama adalah A. Landasan ontologis esensialisme. Kaum esensialis mengatakan bahwa dunia ini merupakan tatanan yang tiada celah. Demikian pula isinya. Sifat, kehendak, dan cita-cita manusia harus disesuaikan dengan tatanan alam semesta. Tujuan umum manusia adalah agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Esensialisme didukung oleh dua aliran, yaitu realisme objektif dan idealisme objektif. Yang pertama adalah realisme objektif, berpandangan bahwa alam semesta dan manusia merupakan kenyataan yang dapat dipahami dan teratur sesuai dengan hukum alam. Yang kedua adalah idealisme objektif, berpandangan tentang alam semesta lebih bersifat menyeluruh, meliputi segala sesuatu. Yang B adalah landasan epistemologi esensialisme. Pribadi manusia adalah refleksi dari Tuhan. Manusia yang mampu menyadari realitas sebagai makrokosmos dan mikrokosmos akan mengetahui pada tingkat apa rasio yang dimiliki dan mampu memikirkan alam semesta ini. Dengan kualitas rasio yang dimiliki ini, manusia dapat memproduksi pengetahuan secara tepat dalam ilmu-ilmu alam, biologi, sosial, dan agama. Teori ilmiah adalah pendapat yang diperoleh dari upaya manusia untuk mempertahankan pola-pola umum yang dapat digeneralisasi yang bersumber dari fakta, informasi, atau praktik. Logika berpikir deduksi digunakan untuk teori-teori filsafat dan ideologi. Logika induksi digunakan untuk menggeneralisasi fenomena alam. Yang C adalah landasan aksiologi esensialisme. Nilai-nilai dari etika adalah hukum kosmos yang bersifat objektif. Seseorang itu dikatakan baik jika banyak berinteraksi dan melaksanakan hukum yang ada. Orang-orang yang berfaham esensialis juga setuju dengan pandangan aliran realisme tentang etika, bahwa semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkup hidupnya. Dapat dikatakan bahwa mengenai hal baik dan buruk dan keadaan manusia pada umumnya bersandar atas keturunan dan lingkungan. Perbuatan seseorang adalah hasil perpaduan yang timbul akibat adanya saling hubungan antara unsur-unsur pembawa fisiologis dan pengaruh dari lingkungan. Yang D adalah pandangan tentang belajar. Sepaham dengan filsafat realisme, kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat terus sampai mencapai ke tingkat yang rumit atau tinggi. Belajar memerlukan ketekunan dan sistem yang terjalin erat satu sama lain, sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh dan sistematik. Belajar didefinisikan sebagai jiwa yang berkembang pada dirinya sendiri sebagai substansi spiritual. Jiwa manusia membina dan menciptakan diri sendiri. Yang E adalah pandangan tentang kurikulum. Salah seorang tokoh esensialis dari Amerika Serikat adalah Robert. Ia mengatakan bahwa kurikulum dapat saja fleksibel, tetapi tidak untuk pemahaman mengenai agama dan alam semesta. Jika mengenai agama dan alam semesta, maka perlu perencanaan kurikulum dengan seksama. Nah, begitulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam memaparkan materi atau lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.